Menjadi seorang public figure di zaman sekarang ini ada senang dan sedihnya. Bagi seorang Ayu Ting Ting mempunyai 48 juta pengikut di Instagram punya cerita tersendiri. Banyak sekali pembenci Ayu yang suka komen di kolom komentar, tapi kali ini satu dari mereka sudah ketahuan jati dirinya. Beberapa hari kemarin orang tua Ayu Ting Ting pun menyambangi kediaman sang pembenci Ayu di daerah Jawa Timur. Ayu mengungkapkan bahwa akan memberi pelajaran kali ini supaya ada efek jera untuk yang lain di kemudian hari. Ayu merasa bahwa orang ini adalah biang dari pembenci dirinya di sosial media. Saya sih sebenarnya nggak mau banyak ngomong ya, karena emang masih dalam proses semuanya. Jadi doain aja. Saya nggak bisa banyak ngomong. Nanti juga kalau misalnya itu pasti udah tahu. Tapi gimana teh laporannya teh? Ayah kan udah kemarin ke sana tuh. Iya, yang jelas kan alamatnya kan kemarin udah ketemu, terus juga Ayah, karena saya kan kerja jadi nggak bisa ikut ke sana. Jadi perwakilan dari Ayah sama Ibu ke sana, ketemu sama keluarganya, dan ya kasihan lihat orang tuanya kan keluarganya kan nggak tahu apa-apa gitu. Tapi gimana teh? Kan udah minta maaf tuh teh, udah denger videonya dimaafin nggak sih teh sama teteh apa gimana? Tetap lanjut proses hukum apa gimana teh? Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah. Tapi kenal nggak sih teh sama orangnya teh? Ya nggak kenal lah. Kartika itu teh? Nggak kenal lah, maksud saya kenal, ngaco aja saya kenal. Bayu akhirnya bisa ketemu nih, ini biang dalang nih Bayu. Alhamdulillah nih, saya mengucapin terima kasih banyak nih, tolong jangan dipotong ya. Terima kasih banyak buat semua fans-fans saya yang selama ini udah selalu support, baik itu Aitinglisius maupun di luar Aitinglisius yang selama ini selalu standby 24 jam, mungkin kesehariannya selalu mantau saya, selalu support saya gitu, sampai akhirnya bisa ditemuin alamat si biang kerok ini, sampai semuanya datanya lengkap, semuanya jelas gitu. Jadi senang banget sih ya, mungkin berkat kerja kerasnya mereka, berkat kasih sayangnya mereka sama saya, mereka saling mencari, saling membantu, saling mensupport, akhirnya bisa ketemu lengkap semua identitasnya. Jadi ya lebih mempermudah karena dia yang paling gimana sama Bilkis ya. Jadi kayaknya kalau udah kayak gini kan udah ketahuan, udah jelas, titik terangnya udah jelas gitu. Jadi ya doain aja, mudah-mudahan semua prosesnya berjalan lancar. Teh Ayah sama Umi ke Jawa Timur untuk nyamperin, ternyata kan nggak ada di Indonesia teh, ada di luar negeri. Lagi di luar tuh teh. Ya pokoknya nanti kita lihat aja, mudah-mudahan prosesnya semua diperlancar. Itu dilaporin ke polisi tuh gimana sih teh? Ya nanti aja, saya nggak bisa banyak ngomong. Bayu, tanggapan orang tuanya sendiri pas disamperin sama ayah sama Umi? Ya namanya orang tua udah pada tua ya, di kampung juga mereka nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa juga. Jadi kita juga nggak bisa nyalain mereka lah, mereka juga nggak tahu apa-apa yang dilakukan. Ya niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh kelakuan anaknya nih seperti ini, gitu. Jadi sebenarnya sih kasihan orang tuanya gitu, karena kan ya makanya lah kita pinter-pinter lah menggunakan media sosial gitu. Jangan seenak-enaknya gitu. Biasanya sih saya cuek gitu, cuma karena ini fans-fans saya udah nemuin semuanya, jadi saya juga harus bergerak. Saya juga nggak bisa diem aja. Ibu-ibu punya anak juga. Oh, punya anak juga. Bayu ketika tahu misalnya ketahuan ini orang ini, gregetan ya sih Bayu waktu pas tahu itu orangnya udah ketahuan pasti ini gitu? Kesel sih pasti iya ya mas, manusiawi ya, wajar. Cuma kan ya nanti kan kita harus ikutin semua prosesnya, nggak bisa seenaknya. Negara kita kan negara hukum gitu kan, punya aturan gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena dan seenaknya gitu. Kita juga ikutin aturan yang ada.
Teteh selama ini kan teteh kan diem aja nih teh, tapi kali ini teteh emang benar-benar udah nggak maafin lagi berarti ya? Ya, karena ini untuk saya lakuin keterlaluan buat banget. anak saya, buat fans saya juga yang selama ini mungkin saling bekerja sama satu sama lain untuk cari semua data lengkapnya sampai akhirnya ketemu jelas. Jadi jangan sampai saya sia-siakan itu aja. Ini karena emang karena ini orang dewasa jadi ladenin sama teteh tuh gimana sih? Mungkin kalau mungkin anak kecil mungkin nggak ditanggapin sama teteh. Oh, nggak ngaruh buat saya mau anak kecil, mau orang dewasa, mau apa aja gitu ya. Kalau mereka sudah sangat keterlaluan, karena emang ini kayaknya biangnya, biang dari segala biang gitu. Jadi harus diberantas biangnya, biar nanti kerucu-kerucunya tinggal ngikut gitu. Kok bisa sebegitu ya? Bu Ayu, tapi alasannya apa dia melakukan itu sama? Belum ngasih tahu tuh teh. Nggak tahu ya, Motifnya? nggak tahu. Ya gini, ya namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, banyak, ada juga yang enggak. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya dilukis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus seperti itu. Tadi kan teteh bilang ini tuh biang dari semuanya. Kok maksudnya itu teteh yang bikin yakin kalau ini biangnya apa sih teteh? Karena ya pokoknya dia yang paling parah sih ya dari semua, maksudnya paling penebar kebencian yang paling parah gitu. Yang saya tahu ya, ini info dari semua fans saya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Maaf, apakah dia orang yang sakit hati sama Teteh atau gimana sih? Enggak kenal. Orang nggak kenal, orang jauh, rumahnya aja di pelosok, kenal dari sama saya kenal dari mana gitu kan. Jadi ya nggak ada sangkutannya sih. Teh ini mau memberikan. Biarpun dia kenal saya pun dia tidak boleh berlaku seperti itu pada saya dan keluarga saya. Kediaman keluarga di Onsu memang selalu ramai. Banyak orang yang tinggal dan main di sana. Kenta, Jejen, Vito yang memang tinggal di kediaman di Onsu membuat suasana makin ramai dan ceria. Seperti halnya yang satu ini, disatukan dalam satu rumah dari kebudayaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah bahasa. Gimana ya serunya saat mereka berkumpul dan bertukar bahasa mereka masing-masing? Simak keseruannya YouTubers! Menguji bahasa masing-masing, cek. Tanya apa dulu nih? Enggak apa dulu? Apanya? Enggak, seharusnya gini. Kita lagi kumpul-kumpul nih. Kan aku pengen Arun punya ini. Ya ulangan ini Iya, dari sini, dari sini. Enggak ini. Jangan ada ini kita Jadi bikin gini, film. jadi gini intinya gini. Sekarang ada orang banyak ya. Jadi ini jadi itu orang mana? Orang Sunda. Aku orang Jepang. Terus yang Vito? Betawi. Iya. Betawi. Kamu orang Jepang? Orang Jepang asli. Oh, Betawi ya. Terus waktu itu Manggarai, terus lo itu Batak, gitu ya. Jadi Batak Bogor. Batagor itu. Oke, jadi kita punya masing-masing bahasanya beda. Terus jadi kita masing-masing cek ya masing-masing. Ini jadi Yovan apa? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Dari siapa yang Tanya dulu? dulu. Bahasa Indonesianya, Remi pandai apa dia Pia Boga? Panjang ya? Beneran? Iya. Panjang. Itu bahasa sopannya kalau sesama masih kecil. Remi pandai apa Mbak Bogi? Kalau bahasa Manado juga? Kalau Mas Manado, Sonde Pemain. Oh, bisa juga. Next yuk. Iya betul. Oke, jadi ini bahasa Sunda gimana? Saya kemana kernaon? Enggak dong, ya salah dong. Apa? Mana kernaon? Mana teh tahu? Mana? Maneh Kernaon. Maneh Kalau Kernaon. kalau Om Roy, Batak. waduh. ngapain ya? Waduh. Nama dua loh. Nama dua dong. Nama itu Namanya Dudavo. Oh, nama itu yang orang suka minta-minta gitu ya? Nama. Nyamar. Lupa aku apa ya? Nama itu yang Bukan suka. itu. Marua lagi apa? Marua lagi apa? Kalau kami itu, Lagi apa sih? ya Sama dong. Oke.
gimana nih steno? Dia juga panjang. Aku nggak bisa bahasa Arab, tahu nggak? Apa? Ada bahasa Arab lagi ngapain? Apa? Lagi ngapain? Bener dulu ya bahasa. Oke, next. Bentar. Next. Ngomong mau mana? Next, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Next. Sini. Bye-bye. Apa? Aku sayang kamu. Siapa dulu? Karyonya dulu. Oh-nya dulu. Aku sayang kamu. Aku mau mahal. Aku mau mahal. Next. Kurangnya akamane. Kurangnya Kurang. Lancar ya, sering diucapin berarti. Next. Paroy. Roy. Batak. Au holong tuh. Auron. Oh, Margo holong. Margo holong. Yang Betawi. Betawi. Gue demen banget malu. Iya. Siapa yang nemenin sama lu sekarang? Aku sayang kamu kan? Belum ditanya Kenta. Belum ditanya. Angga Kenta. Watashi wa anata no koto wa aishite Oke, karyonya ya. Aku jelek banget. Dongki kita ya. Next. Dongki kita. Sebentar. Kurang goreng pisang. Udah goreng pisang. Goreng pisang itu jurek sama. Tapi goreng pisang kan? Pisang gorengnya jurek emang. Pisang. Pisang. Iya pisang tahu. Pisang. Ya pisang. Pisang. Ya lanjutin lama. Oke. Betawi. Apa? Aku jurek banget. Gua blubber. Kenta. Sumpah dah, lu lebat. Dari mana lu? Ore me cabusai. Oke, satu lagi ya. Lagi. Apa kan? Maaf, kentut aku bau. Aku belum pernah. Dari Onyo. Dari Onyo. Di kamar. Oh, dia belum pernah. Onyo. Apa? Maaf, kentut aku bau. Mikara boy, bau kita cuy. Bau, artinya mohon maaf kentut saya bau sekali. Nah, dalam bahasa Manggarainya, Mikara boy, bau kita cuy. Panjang ya? Panjang ya. Next. Bentar. Kurang itu kurang bau. Hendet ya. Peraturan bau. Kalau Betawi? Apa ya? Kayaknya biasa aja ya. Maaf, gua ngentut bau banget. Dia mah logat doang sih. ya lo tanya dulu. Emang nggak ada. Neneknya Emang siapa? nggak ada. Rata-rata lagi di sini juga. Kentut apa? Gomen, ore mecca onarak kusai wa. Oh, harus kayak gitu tiap hari ya kayak. Iya, enggak. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dah. Subscribe. Dan TikToknya aku kayak gini ya. Oke, TikTok sama Kenta Manis Channel juga. Yeah. Anwar adalah tipikal pria yang jenaka. Gaya bicaranya kerap mengundang tawa. Dari sejak awal kemunculannya, Anwar banyak membintangi judul sinetron, film, serta membawakan beberapa program acara yang cukup hits. Dari sinilah namanya kian melambung pesat. Dan kini di tengah popularitasnya, pria yang pernah mengikuti ajang MasterChef Indonesia ini memutuskan untuk terjun ke dunia musik dengan segala keberanian yang ia miliki. Banyak yang tidak percaya jika Anwar memiliki bakat bernyanyi. Maka lewat lagu galau berjudul Hiruka yang artinya harapan indah berujung luka, Anwar ingin membuktikan pada dunia bahwa dirinya juga jago dalam hal bernyanyi. Jadi emang itu impian Anwar punya lagu, karena aku sih lebih kayak berkarya aja ya, karena kan pekerjaan aku dulu sebelum kita PPKM, sebelum ada corona di Indonesia kan aku suka off air, suka MC wedding atau ada acara-acara gathering. Nah kadang aku suka yang kayak
senang ngehibur orang walaupun suara pas-pasan. Aku sering banget tuh nyanyi yang nyanyi dong. Aku sering banget bawain lagu orang. So aku mikir, kenapa aku nggak bikin lagu sendiri ya? Jadi kan kayak lebih aku punya berkarakter ketika tampil di mana, bawain lagu sendiri gitu, biar ada kebanggaan kan. Akhirnya aku ngomong lah sama manajemen bikin lagu. Ya udah, dibikinin sama mereka. Jadi itu lagu, dan alhamdulillah mulai dari video klip, mulai dari lirik, dari musik itu pas banget sama Anwar. Judul lagunya apa, War? Hiruka, Hiruka. harapan indah berujung luka. Ide. Itu Sadis. itu lagu benar-benar pure ciptaan siapa sih, War? Ini ciptaan Kang Andi Arman sama tim ya, ada Kang Andre juga. Sebenarnya aku lebih kayak kecurhat aja sih waktu itu, ngedaring kayak aku pengen deh bikinnya lagu tapi tentang yang kayak aku lagi suka sama orang, lagi sayang-sayangnya, terus tiba-tiba orang yang tersayang tuh pergi sama orang lain. Tapi aku mau lagu itu tuh agak galau, dibawain dengan yang fun, dengan yang seneng. Lebih kayak ini sih, kalau orang galau kan suka pada udah pusing gitu kan pada ini. Nah Anda pengen kayak, udah ngapain sih galau-galau, lu galau boleh by moment gitu, tapi jangan sampai galaunya itu berlarut-larut gitu. Jadi kayak ya udah lagunya enjoy deh, yang nonton juga jadi kayak ngelihat aku lagi galau. Akhirnya menemukan keberanian. Kalau itu lebih ke nekat sih, bukan keberanian. Jadi kayak banyak orang yang bilang, lu bisa nyanyi, mas suara lu bagus kayak gitu sih. Tapi kayak apa ya, buat aku tuh sebenarnya bukannya dia mau dicap sebagai penyanyi ya, tapi aku mau dibilang sebagai seorang entertain, menghibur lah. Banyak yang contohnya kayak Bunda Dorce, kayak Kak Olga dulu, lebih kayak gitu. Kak Ruben punya lagu juga. Jadi lebih yang kayak apa ya, bukan berkarya dari nyanyi, tapi lebih kayak ya kita punya karya ya, walaupun emang pas-pasan, walaupun nggak bagus, bagus deh enak aja. Tapi ya bukan dibilang kayak Aji Mumpung, banyak yang bilang kayak Aji Mumpung gini nggak gitu juga. Kayak ya udah yang penting punya karya, kan orang karya kan apa aja, yang penting kita mampu, kita sanggup, kita nggak merugikan orang lain, sesuai dengan passion kita, dan hasilnya juga insya Allah maksimal, bisa dinikmatin masyarakat Indonesia. Ya itu bisa dikatakan karya buat Anwar. Single-single lainnya kira-kira. Kalau untuk saat ini aku belum kepikiran lagi, karena ya tadi aku bilang karena kita keterbatasan untuk berkarya karena memang kita lagi pandemi kan. Jadi kayak apa ya, aku pengen tuh lebih kayak gong. Kalau sekarang kan aku lebih kayak promonya juga jadi susah, lebih kayak ke digital gitu kan, lebih kayak main ke YouTube, ke beberapa aplikasi musik Indonesia. Aku tuh pengennya kayak lebih ke masyarakat aja. Ada orang nikahan, tampil nyanyi ya, ini tampil nyanyi kayak gitu. Lebih kayak kalau sekarang susah, jadi nggak melekat gitu, lagunya cuma segelintir orang mungkin yang tahu gitu kan. Di daerah-daerah kan jarang yang apa ya, main media sosial gitu kan, yang memang menjadi, kalau kayak kita kan memang, kalau Anda kan sekarang diharuskan bekerja lewat media sosial kan. Kalau mungkin kalau di daerah-daerah kan apa ya, bisa dikatakan ya itu bukan mainan mereka gitu, seperti itu sih. Sempet down nggak sih mental kayak gitu? Enggak, aku malah yang orang ngomong gitu malah aku buktiin. Emang kenapa ya lu dengerin juga lu dibilang suara gue jelek atau apa, orang pada dengerin juga, pada demen juga. Akhirnya pada nilai kayak, lu bisa, lu bagus sih suaranya gitu. Itu editing ya, itu di mixing ya, bukan suara asli ya gitu sih. Kayak ya udah, aku lebih ke ngelucuin apa ya, situasi yang orang-orang emang lagi pada stres, kayak lagi pada pusing gitu dengan keadaan ini. Udah ketawa-tawain aja gitu. Jika kalian melihat Anwar di layar televisi, pasti lekat dengan sosoknya yang senang guyon. Namun di balik kejenakaannya itu, Anwar adalah tipe pria yang serius dan gentleman ketika mendekati seorang Aya Renata. Pertengahan tahun lalu, Anwar sempat membuat kehebohannya karena unggahannya di Instagram di mana ia menyatakan kalau dirinya dan Aya Renata berpacaran. Namun seiring berjalannya waktu, baik Anwar maupun Aya mulai jarang memperlihatkan kemesraan mereka di media sosial. Lantas seperti apa hubungan Anwar dan Aya sebenarnya? Apakah saat ini mereka masih menjalin hubungan asmara? Sebenarnya aku sendiri ya, orangnya bukan tipikal orang yang mau publish hubungan sih ya, karena aku takut banget. Aku tuh tipikal orang yang takut ya orang-orang publish nggak jadi. Tapi tadi ada orang yang ngomong katanya, ini mah settingan, ini mah mereka nggak tahu. Aku temenan sama Aya itu memang kita sahabatnya udah 3 tahun jalan, terus akhirnya finally kayak apa ya, kita tuh kayak ngomong kita tuh cocok ya, kayaknya kita lebihin aja, jangan jadi temen ya. Tapi aku nggak memperkasai kita bakalan jadian atau apa gitu. Lebih kayak ya udah ngalir aja deh, jalanin gitu, insyaallah. Menjalani hubungan kalian, menjalani hubungannya benar-benar luar biasa. Pasti ada aja cobaan, ujian, berantem mulu. Gara-gara aku bisa, dianya sibuk, akunya bisa. Gitu aja tuh sampai lebaran kucing, gak jadi tuh. Aku mau jalan, dia nggak bisa. Terus dia mau jalan, aku nggak bisa. Ya udah, jadi kayak curi-curian aja. Dan akhirnya kita kayak berantem sendiri, jadi kayak kesel sendiri. Kenapa sih kita nggak bisa ketemu?
Lu kenapa sih kita kayak begini? Ya akhirnya lebih ke sadar diri sih, kayak ya kan lu sibuk, lu kan sibuk juga ya. Hubungan yang lebih serius lagi seperti menikah Untuk gitu. dibilang menikah, aku belum kepikiran kapannya. Kalau dibilang pengen ya pasti pengen, tapi aku belum ada target yang ini nikah, ini nikah, ini nikah. Karena aku pribadi kayak kebahagiaan itu nggak didapat dari nikah aja. Dan jujur, ketika aku mikir pernikahan itu bukan kesempurnaan yang dicari, tapi kekurangannya. Aku takut banget kalau misalnya nanti pasangan atau pacar yang nggak dapat kesempurnaan dari Anwar tiba-tiba ya bubar atau apa. Jadi aku pengen yang kayak kita tuh cocok dulu, aku tahu kekurangannya dia bisa tahu kekurangannya Anwar, saling satu sama lain cocok ya insya Allah lah jodoh mah pasti ada. Gitu aja aku mikirnya sekarang, jadi kayak santai aja udah. Ada jodoh ya, misalnya Anwar dibilang mencari ya mencari, dibilang nanti ada di depan ya namanya kita mencoba, kita nggak pernah tahu. Pacar kalian kayak gimana sih? Kita berdua itu bisa dibilang katakan ini lucu, tapi kalau kita udah berdua itu kayak ngeselin, nyebelin, sumpah. Karena kenapa? Berantem mulu. Kita berdua tuh ngelawak tuh hanya untuk pekerjaan aja. Berdua tuh kita bukannya malah yang kayak ngelawak, kamu gimana? Kerjanya kayak malah kayak ngata-ngatain dia aja. Lebih kayak ke real life, you know, Serius real life. berarti ya? Serius. Gitu. Jarang bahkan kita bercanda-bercanda. Tapi di mata Anwar seperti apa sih Dia sosoknya? tipikal wanita yang luar biasa, pekerja keras, struggle, nggak pernah dengar kata orang, cuek. Aku suka dia tuh tipikal yang cuek. So wild and